Haleluya. 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 Ada sukacita, amin. Katakan Allahku dahsyat. Yesus Tuhan sing ada lawa. Yeah. Haleluya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaan ada saksikan, kebesaran yang diciptakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Haleluya, saudara-saudara yang dikasih jemaat GPI Meruya yang dikasihi Tuhan Yesus. Apa kabar Anda? Semoga semuanya baik-baik saja. Hari ini adalah minggu kedua kita melaksanakan ibadah melalui WA dan YouTube. Pada saat video ini dibuat, wabah virus corona masih terus merajalela dan saat ini sudah menyebar kepada 147 negara. Saat ini virus corona sudah menginfeksi 339.025 pasien di seluruh dunia dan menyebabkan kematian kepada 14.697 orang. Kanselir Jerman Angela Merkel dan Menteri Pertahanan Israel Naftali Bennett mengatakan bahwa virus ini adalah suatu hal yang serius dan belajar dari pengalaman-pengalaman pandemi virus yang sebelumnya. Perjalanan pandemi kali ini akan berlangsung cukup panjang dan pada akhirnya bisa menginfeksi antara 60% sampai 70% daripada seluruh penduduk bumi ini. Dengan tingkat kematian antara 0,1% sampai 20% pada orang-orang yang berusia lanjut dan pada orang-orang yang memiliki kondisi yang disebut underlying condition yang sebelumnya sudah pernah sakit, tingkat kematiannya bisa begitu tinggi. Sehingga wajar kalau saat ini seluruh dunia pada ketakutan, pemimpin-pemimpin dari seluruh negara yang ada di dunia ini dan berusaha untuk mengecil korban di masing-masing negaranya. Tetapi saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita mau membenahi iman kita pada saat yang genting dan sulit seperti saat ini, agar kita bisa selamat dan agar kita boleh tetap berada di jalan rencana Tuhan apapun yang terjadi di sekitar kita. Bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan sanggup melepaskan kita dari virus corona, itu adalah hal yang pasti. Kita juga adalah anak-anak Allah yang dijaga oleh Tuhan seperti biji matanya. Itu juga ada ayatnya. Zakaria pasal 2 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang menjamah kamu berarti menjamah biji matanya. Tetapi saat pandemi corona saat ini, saya ingin mengingatkan saudara-saudaraku semuanya bahwa walaupun Allah kita dahsyat dan walaupun Anda adalah biji matanya, tetapi Anda tidak kebal terhadap corona.
Anda harus benar-benar mendengarkan arahan-arahan ahli-ahli kesehatan dan menjalankannya dengan baik agar terhindar dari virus corona. Di dalam video yang singkat ini, saya hanya ingin mengingatkan pada saudara-saudara kita yang bandel, yang kalau sakit tidak mau pakai masker tetapi hanya mengandalkan Mazmur. Mazmur yang dimaksud di sini adalah Mazmur 91. Ini adalah ayat-ayat yang saat ini sangat populer, sering disebarkan ke kanan kiri. Tetapi mau coba kita lihat bersama-sama. Mazmur 91 ayat 7. Mazmur 91 ayat 7 memang mengatakan bahwa 1.000 orang rebah di kirimu dan 10.000 akan rebah di kananmu, tetapi kamu tidak akan ditimpa oleh malapetaka tersebut. Bagi saudara-saudaraku yang hanya mengandalkan Mazmur 91, saya ingin mengajak Anda semua untuk membaca tidak hanya ayat ke-7, tetapi juga membaca ayat yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 91 ayat yang ke-1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, perhatikan kata-kata orang, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata. Jadi di sini orang yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau Anda baca teruskan ke ayat sampai ke ayat 7, yang Anda baca di ayat 7 tadi adalah juga kata-kata orang ini kepada Tuhan. Karena di dalam kasus pandemi corona saat ini sudah ada ratusan atau bahkan ribuan orang Kristen yang jadi korban dan meninggal dunia. Jadi sebagai orang beriman, kita percaya seperti apa yang ditulis oleh Mazmur, bahwa Tuhan akan menjaga kita. Tetapi kita tetap harus melakukan tindakan waspada dan berjaga-jaga. Tindakan berjaga-jaga adalah sangat mudah, karena virus ini hanya bisa disebarkan lewat tangan dan lewat droplet. Sehingga apa yang kita lakukan dalam berjaga-jaga, kita harus sering-sering cuci tangan, karena droplet yang berasal dari seorang yang terjangkit virus corona bisa menempel dan bertahan di permukaan benda-benda sampai beberapa waktu lamanya. Pada waktu kita memegang benda-benda tersebut, virus tersebut bisa terbawa, menempel di tangan kita, dan akhirnya masuk ke dalam saluran pernafasan, mata atau hidung, telinga, dan mulut kita. Sehingga tindakan berjaga-jaga yang pertama adalah sering-seringlah mencuci tangan. Kita hari ini harus bersikap paranoid. Kita harus beranggapan bahwa semua barang yang ada di luar rumah kita yang kita pegang itu bisa ada virusnya. Sehingga pada waktu kita habis memegangnya, kita harus segera mencuci tangan kita dengan sabun atau disinfektan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pakailah masker apabila Anda sedang pilek atau batuk, karena kita tidak mau menularkan virus atau penyakit kita kepada orang yang lain. Yang ketiga, tindakan berjaga-jaga yang harus dilakukan adalah kita menjaga jarak. Jaga jarak sedikitnya 1 meter dari setiap orang yang kita temui. Berjaga-jaga berikutnya, jagalah kesehatan dan kekebalan tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan makan sehat, berolahraga, dan mendapatkan sinar matahari pagi yang secukupnya. Lalu bagaimana dengan iman kita? Terakhir, iman yang bisa kita jadikan contoh di dalam situasi pandemi virus corona saat ini adalah iman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego pernah menghadapi ancaman serius kematian, bukan dari virus, tetapi dari Raja Nebukadnezar. Manifestasi daripada iman Sadrak, Mesak, dan Abednego bisa kita lihat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18 begini bunyinya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu.
dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, baca sekali lagi, tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tetap tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini adalah suatu contoh iman yang luar biasa dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tetap kuat imannya, dia tetap tidak ingkar dari Tuhannya, walaupun mereka menghadapi kenyataan bahwa Tuhan tidak menolong mereka. Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya bahwa Tuhannya Maha Kuasa, lebih besar dan sanggup melepaskan mereka dari Nebukadnezar. Oleh sebab itu mereka berani melakukan tindakan nyata, yaitu tidak menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi di sisi lain mereka juga mempersiapkan iman mereka. Mereka siap menerima apabila Tuhan tidak menolong mereka. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tetapi mereka tahu bahwa kedaulatan itu ada di tangan Tuhan, dan Tuhan bisa punya rencana yang lebih indah daripada kehendak mereka sendiri. Di saat wabah virus corona seperti saat ini, kita juga mau meniru iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu, kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan sanggup meluputkan kita dari virus corona. Tetapi kita juga saat ini akan mempersiapkan iman kita untuk bersiaga. Bersiaga dua hal. Pertama adalah kita bersiaga mempersiapkan kesehatan kita, cara hidup kita menghadapi kondisi virus ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah siap siaga apabila Tuhan mengizinkan virus ini datang kepada kita dan bahkan memanggil kita lewat virus ini. Apapun yang terjadi, kita akan belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun keputusan Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Baik. Sekali lagi, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan takut, kita aman di dalam Dia. Mari tetap berjaga-jaga, berhikmat, dan beriman kepadanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Praise God.